Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang oleh Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga kita semua istiqomah hingga diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini insya Allah akan membahas tentang nggak pamer sih, tapi pakai perhiasan banyak. Atau nggak sombong, tapi memakai perhiasan banyak. Teman-teman yang disayang Allah, kisah ini hampir serupa pernah terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW datang pada beliau seorang anak muda, kemudian bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya baju bagus. Apakah kalau saya pakai baju bagus itu termasuk kesombongan?" Terus datang yang lain juga bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya sandal yang bagus. Apakah lantas kalau saya memakai sandal yang bagus itu termasuk sombong?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu supaya menjadi jelas benang merah bagi kita apa yang dimaksud kesombongan. Kata Nabi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Al-kibriya'u batorul haqqa wa gomtun nas." Sombong itu gak ada kaitannya dengan pakaian, dengan celana mungkin, dengan hal yang serupa dengannya. Sombong itu gak ada kaitannya dengan sendal, tapi al-kibriya batorul haqq wa gomtun nas. Sombong itu dua kata Nabi. Yang pertama, batorul haqq. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang datang kebenaran padanya, kemudian dia tolak mentah-mentah kebenaran itu, ini orang sombong. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wagomtun nas, dan merendahkan orang lain. Nah, disinilah kadang terjadi kesombongan ketika seseorang menaiki kendaraan yang terbilang cukup mewah. Sombong tuh. Belum tentu. Tahan dulu saudaraku. Ketika dia tidak sombong dengan apa yang dia kenakan, dia gak sombong. Ketika dia tidak merendahkan pihak lain dengan apa yang ia tunggangi dari kendaraan yang dia punyai, dia gak sombong. Jadi tergantung seseorang bersikap. Ketika dia pakai perhiasan banyak, terus dia meremehkan orang lain, sombongnya itu karena meremehkan orang lain, bukan karena perhiasannya. Karena dalam Islam, seseorang itu boleh memiliki kekayaan. Emang sahabat Nabi itu miskin semua? Enggak. Sahabat Nabi itu kaya-kaya. Utsman bin Affan itu kaya. Abdurrahman bin Auf itu kaya. Sahabat-sahabat yang lain itu banyak yang kaya. Mereka tuh kalau punya unta, harga satu ekor untanya itu jenis rohilatan 1 miliar rupiah per ekornya minimal. Mereka kalau sedekah itu 10.000 dinar. 1 dinar hari ini 4 juta rupiah. Kaliin aja 10.000 kali 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Sedekahnya Utsman more or less 40 miliar. Jadi Islam itu tidak pernah melarang hambanya. Allah gak melarang hambanya, atau Islam tidak pernah melarang penganutnya untuk jadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya. Enggak. Dan kesombongan gak bisa disamakan dengan kekayaan. Sahabat Nabi kaya, Utsman bin Affan kaya tapi dia gak sombong. Abdurrahman bin Auf kaya tapi beliau gak sombong. Abu Bakar As-Siddiq itu kaya tapi beliau gak sombong. Dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, beliau tuh banyak yang kaya tapi beliau gak sombong. Terus apa dong kesombongan itu? Kata Nabi,
Al-kibriya'u batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu dua. Satu, menolak kebenaran. Dua, merendahkan orang lain. Catat baik-baik. Kapan kita tolak kebenaran yang datang, kita lagi sombong. Kapan kita ngerendahin manusia, walaupun kita nggak pakai gelang, tapi kalau kita ngerendahin manusia, kita lagi sombong. Walaupun kita mengendarai motor yang sangat murah harganya, tapi kalau kita sombong, kita meremehkan orang lain, kita bisa termasuk seseorang yang sombong. Sebagaimana hadis tersebut yang Nabi telah sabdakan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.